السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وفضل وجلل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى آخر الأيام. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ورتل القرآن ترتيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل العبادة أمتي تلاوة القرآن. صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari terlebih dahulu kita mengucapkan puji syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang sampai saat ini kita semua masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan, baik itu nikmat iman dan Islam, tanpa kecuali juga nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita bisa hadir di Masjid Al-Hakim ini dalam rangka melaksanakan perintah Allah, yakni melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan rangkaian amal ibadah kita pada hari ini diterima dan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah selalu senantiasa kita aturkan kepada junjungan agung kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat, kerabat, pengikut dan umatnya hingga akhir zaman. Terlebih dahulu kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Mardani yang menghubungi kami sekitar hampir 1 bulan, yang diwasilahi oleh termasuk senior kami, walaupun secara umur mungkin tua kami, yaitu Ustadz Ahmad Zulham MAG, tapi secara keilmuan beliau adalah senior kami, Pak. Kami junior beliau, dan kami termasuk juga ya mungkin murid beliau lah, karena kami selalu sharing belajar ya. Jadi terima kasih sudah diperkenankan bisa hadir di Masjid Al-Hakim ini, walaupun sesungguhnya dekat Pak rumah kami. Kami di belakang Grand Pelaju sinilah, sering melewati ini, sering Pak. Kami kalau setiap malam Rabu itu ngajar di Masjid Sri Raya 6 itu Mustaqim, itu setiap malam Rabu dari ba'da maghrib sampai jam 9 malam, cuman belajarnya tilawatil Quran, jadi membaca seni baca Al-Quran itu setiap malam Rabu. Maka selalu melewati Masjid Al-Hakim ini, cuman tidak bisa mampir Pak, karena melewati setelah maghrib ya, itu.
Jadi sangat-sangat berterima kasih bisa bermuwajahah, bertatap muka, bisa hadir silaturahim dengan para jamaah, para bapak-bapak dan ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Semoga pertemuan ini membawa barokah dan membawa kita panjang umur, nikmat kesehatan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kami juga berterima kasih kepada pengurus dan jajaran pengurus Masjid Al-Hakim yang kami hormati, juga senior kami Pak di sini. Ini ada juga senior kami. Sebenarnya kami ini berdua Pak. Berhubung kami sudah diamanatin tadi di jalan, biar kami imam, senior kami ini kultur sini Pak, ceramah. Ini ada senior kami Ustadz Ahmad Qori SOSI Pak, yang masuk kalau dalam kegiatan ceramah subuh wali kota. Nah, itu beliau itu Pak. Itu rupanya berdampingan dengan kami Pak. Nah, tadi sudah di jalan kami sudah ini, kata kami yang imam, beliau yang ngisinya Pak. Katanya enggak ya. Itu. Ya, itu. Jadi sangat-sangat berterima kasih bisa ini kan dihadiri. Dan sebenarnya pribadi Pak, secara pribadi mungkin kita sharing aja Pak ya. Jadi bahasanya bukan ceramah. Kita berbagi ilmu. Mungkin kalau secara ini kan banyak yang sini mungkin lebih alim, mungkin sudah lebih mengerti, apalagi tentang keutamaan Al-Quran ini mungkin sudah yang sifatnya masyhur sudah Pak ya. Mungkin kami hanya mengulang keutamaan Al-Quran. Jadi kata Nabi tadi yang muqaddimah yang kami bacakan di awal, afdhalul ibadati ummati tilawatil Quran. Jadi paling utamanya ibadah umat itu kata Rasulullah adalah tilawatil Quran, membaca Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kenapa begitu pentingnya membaca Al-Quran? Ya karena Al-Quran ada kalamullah. Al-Quran juga adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa sangat penting? Karena Al-Quran itu Bapak Ibu beda dengan bacaan-bacaan yang lain. Setiap hurufnya itu kita membaca itu menerima suatu kebaikan. Apalagi dibaca dengan sesuai dengan aturan-aturan tajwidul Quran. Kenapa kadang kita dituntut membaca Al-Quran supaya benar dan baik Bapak Ibu. Apalagi misal kita akan kalau menjadi seorang imam, maka menjadi seorang imam itu di masjid itu maka sangatlah penting bacaan kita itu harus benar dan baik sesuai dengan tajwidul Quran. Salah satu yang perlu kita perhatikan adalah suratul Fatihahnya Bapak Ibu. Jangan kita hanya ingin menjadi imam tetapi kadang bacaan kita tidak memadai, tidak mencukupi, tidak sesuai dengan tuntunan tajwidul Quran. Maka kekhawatiran itu apa Bapak Ibu? Kekhawatiran Fatihah kita akan rusak. Maka rusak Fatihah kita bermasalah dengan ibadah kita. Karena Fatihah dalam sholat adalah menjadi satu rukun. Maka itu yang kalau kita menjadi seorang imam harus diperhatikan. Dan sesungguhnya bukan menjadi imam saja Bapak Ibu, siapapun. Jangan kita kadang Al-Quran itu seperti sudah lumayan lah bahasanya. Kalau yang lain seperti ilmu yang kayak dituntut harus bisa. Tapi kalau soal Al-Quran, jadilah, macam-macamnya jadilah. Padahal yang harus dituntut itu Bapak Ibu baik dan benar sesuai dengan tajwidul Quran itu. Kalau kita membacanya ada berpahala, berarti kalau kesalahan dalam bacaan berarti kita menanggung dosa. Maka gemari kita membaca Al-Quran. Karena sejujur saja Bapak Ibu, sekarang ini
Daya tarik masyarakat untuk membaca Al-Quran itu sangat sedikit. Kalau mereka sudah, paling yang lebih sekarang digemari itu tentang tahfidzul Quran. Maka kita sangat sedih kadang-kadang. Al-Quran sebagai kalam Allah, Al-Quran sebagai pedoman gitu. Kadang kita sendiri Bapak Ibu selaku seorang muslim kadang tidak bisa membacanya dengan baik dan benar. Ilmu lain kita tuntut Bapak Ibu. Matematika kita tuntut anak kita supaya pintar, dileskan, dibimbelkan. Tapi kadang Al-Quran kadang seperti sesuatu bukan yang sangat berharga. Padahal Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di saat kita sudah pensiun, Pak. Kita di aktivitas dari muda sampai tua, apakah matematika kita dipergunakan? Tidak. Ilmu-ilmu lain tidak. Yang dipergunakan di saat kita tua hanyalah bacaan-bacaan tentang ibadat itu. Sekarang jadi pemikiran untuk kita, renungan untuk kita, bagaimana kita akan bisa membaca itu dengan baik kalau di saat kita tidak bisa membaca Al-Quran itu. Maka kenapa kalau orang-orang tua kita yang terdahulu itu mempersiapkan anaknya di saat itu, dituntut anaknya untuk bisa membaca Al-Quran? Mungkin kita sama-sama Bapak Ibu merasakan itu. Mungkin karena secara umur mungkin Bapak Ibu yang sudah lebih dulu hidup daripada kami. Kita dulu di apa bahasanya ya, pakai rotan itu. Kalau ndak sholat mulai, kalau ndak ngaji mulai. Zaman-zaman kita dulu, mungkin kami aja kelahiran misalnya, saya mengalami tahun 85, 84, 87, masih banyak orang yang mengaji Al-Quran zaman itu. Kalau sudah waktunya maghrib, jarang anak-anak itu di rumah, positif berada di tempat pengajian sampai waktu Isya. Waktu Isya baru pulang. Dan itu tuntutan harus, kalau tidak ngaji mulai rotan ini. Dan gurunya, kita sering tangan kita Bapak Ibu rahmati Allah, sering tangan kita ini kena rotan, kena mistar panjang, bukan lebarnya tapi ininya. Tapi apa yang kita dapatkan? Alhamdulillahirabbil alamin. Keberkahan yang kita dapatkan karena seorang guru itu sesungguhnya pukulan itu bukan untuk melukai diri kita selaku murid, adalah untuk menjadi supaya kita manusia yang disiplin muridnya itu. Apa yang diperintahkan guru supaya dia bisa, bukan untuk menyakiti Bapak Ibu. Cuma sekarang ini susah kita jadi guru nih Bapak Ibu. Dikit-dikit nyubit, bahaya. Tambah lagi ngepuk, memukul. Nah, jadi serba salah. Kami seorang guru ini serba salah Bapak Ibu. Jadi untuk mendidik anak itu supaya disiplin, mulai, ayo pecah, jadi bahaya nih. Nyubit dikit lapor ke orang tuanya nih, masuk penjara. Nah, ini padahal tujuannya kita tadi untuk mendidik anak itu. Tidak mungkin seorang guru itu menyakiti Bapak Ibu. Sesungguhnya tidak ada. Dia cuma hanya mendidik, mendisiplinkan muridnya. Maka kan Bapak Ibu yang ngerasakan ini, yang dulu-dulu mungkin ngerasakan kena rotan, kena mistar, kena cubit di ujung sini, kan? Ngerasakan pasti itu. Kami bayar dulu sekolah Bapak Ibu, maaf dan Masya Allah. Cuman Alhamdulillah moga diberkahi Allah kami ini dan guru kami itu. Kami ditabuk oleh guru kami Bapak Ibu karena tidak sopan secara etika itu. Tapi kami pemarah enggak. Kan itu tujuannya adalah untuk mendidik kami. Ya mungkin perbedaannya pendidikannya yang sudah pembelajarannya yang berbeda kan di situ. Tapi sesungguhnya itu. Oh, kami kalau seorang guru ini sudah hanya yang memberikan materi, bisa menyampaikan, menasehati ya sudah. Sekarang ini kan. Nah, kembali kepada Al-Qur'an tadi, kita ditekankan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala agar bacaan kita itu baik dan benar. Maka bila ada kajian-kajian Al-Qur'an maka ikuti Bapak Ibu. Jangan kita hanya kalau kajian yang lain fikih, semangat gitu. Tasawuf misalnya semangat gitu. Tapi kalau Al-Quran mulai tulisannya tahsinul Quran, mulai itu. Kalau sudah tahsinul Quran, perbaikan bacaan Quran, rame pertama berikut ini aja mulai turun, berikutnya turun lagi. Ujungnya tinggal 3 karena dia mulai dewean gurunya. Nah, padahal kajian sama pembinaan tahsinul Quran, perbaikan tentang bacaan Al-Quran. Isinya adalah
tajwidul Quran. Salah satunya mungkin yang awali dengan ibtidanya perbaikan suratul Fatihah misalnya kan. Awal rame Bu, itu. Positif lah, mungkin ngerasain lah. Tak mau rame dua-dua surut-surut, apalagi yang kita ini kadang jamaah Bapak Ibu rahmati Allah, kadang tidak nerimo kalau ditegur gini nih, diperbaiki nih. Rasanya aku nih salah terus. Kata benernya, berhenti lah. Nah, tuh kan. Iyo. Maka konsepnya Bapak Ibu kalau kita yang sudah-sudah ini nih, kalau ke anak-anak itu konsepnya belajar. Sesungguhnya kalau kita sudah usia lanjut ini, konsepnya adalah beramal sambil belajar. Ya karena kalau kita sudah usia Ibu, nak nekun seperti anak-anak tidak mungkin. Maka konsep yang penting bisa duduk di majelis taklim, majelis ilmu sambil beramal. Duduk itu kita dapat ilmu. Itu namanya beramal sambil belajar. Nah, terus lagi apa yang kita dapat dengan membaca Al-Quran itu? Kata Nabi, mungkin juga hadisnya sudah masyhur, mungkin Bapak Ibu sudah dengarkan. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi, kata Rasulullah. Bacalah oleh kalian itu Al-Quran, maka sesungguhnya pada hari kiamat kage Al-Quran itu menjadi bagi penolong bagi orang yang membacanya. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah. Maka pentingnya kita membaca Al-Quran ini. Jangan kita nih Bapak Ibu kan ndak bagus. Nih, seperti kemarin Ramadan. Nah, itu contoh. Ramadan ini rasanya setiap uang itu seseorang itu ngejar-ngejar ingin khotam Al-Quran. Ada yang ingin menargetkan, aku nak khotam, pokoknya sebulan ini kalau baca 3 kali. Ada yang 5 kali. Ya. Nah, cuma jadi pertanyaan untuk diri kita masing-masing ini dan tak boleh dijawab. Apakah masih sampai saat ini yang kita kejar di Ramadan itu, yang kita bisa khotam sebulan itu 3 kali, sekhotam itu 5 kali Al-Quran, apakah sampai sekarang kita masih istiqomah? Itu jadi pertanyaan kita masing-masing. Jangan Ramadan itu menjadi seremonial membaca Al-Quran, masjid bergema dengan tilawatil Quran tadarusnya, setiap masjid dan musolahnya. Tetapi setelah Ramadan, diri kita masing-masing apakah masih itu kita lakukan? Itu renungan untuk kita masing. Karena amal itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang mahal itu adalah istiqomahnya. Banyak bagus, lebih bagus. Maka Allah itu menyukai, sesungguhnya Allah itu menyukai suatu amal walaupun sedikit tetapi istiqomah dawam. Artinya apa? Dikitnya Allah senangi dengan dia istiqomah, apalagi banyaknya dia kita istiqomah. Maka kami selalu menyarankan kepada para jamaah, kepada murid-murid kami, maka carilah suatu amalan yang sekiranya amalan itu mudah, tetapi kita bisa menjaganya sampai seumur hidup, sampai kita hayat meninggalkan kita. Bukan berarti kita tidak boleh beramal yang lain, silakan, karena kita dituntut untuk beramal itu dengan sebanyak-banyaknya untuk modal kita di akhirat nanti. Karena seluruh apa yang kita ada di muka bumi ini, yang seluruh apa ada yang di jasad kita ini, itu sesungguhnya kita tinggalkan. Hartakah itu, jabatkah itu, istri kita dan anak, itu kita tinggalkan. Yang kita bawa adalah amal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang akan menamai dalam kubur kita hanya amal, Bapak Ibu, tidak ada lain. Maka kalau kita diberikan harta lebih, pergunakanlah harta itu untuk amal kita ketika kita mati. Kalau amal yang didepositkah, ditabungankah, di bank, itu belum milik kita, Bapak Ibu rahmati Allah. Itu baru titipan. Mobil kita yang kita parkir di rumah kita, itu titipan, bukan milik kita. Allah kalau sudah ngambilnya selesai.
Tapi sungguhnya titik balik kita itu apabila kita punya harta, kita pergunakan harta itu di jalan Allah itu, nah itulah yang bakal menemani kita di alam kubur. Maka carilah Bapak Ibu dari Allah amalan-amalan yang istiqomah, yang bisa kita sampai pegang sampai mati. Maka kami menyarankan kepada para jamaah, kepada murid kami, maka yang paling mudah untuk bisa istiqomah itu adalah kalau kita sudah kondisi sarapan sudah, bangun tidur sudah sarapan, kalau ngudut lah ngudut pula misal lah ngopi. Maka kami selalu menekan kita, salatlah duha kalian jaga sampai mati. Kenapa? Karena salat duha itulah amalan yang paling enak dengan membaca Al-Quran, diiringi dengan membaca Al-Quran. Kenapa? Karena inilah amalan yang paling enak. Kita bangun subuh nih, kita sudah sarapan seperti ini, sudah kemana-mana, tinggal mata kita sudah segar. Salatlah duha, baca Quran. Tapi ini dipegang benar-benar sampai mati Bapak Ibu. Mungkin kalau kita tahajud, ada yang kuat, ada yang enggak. Ada yang istiqomah tahajud, masya Allah bagus. Karena kata di surah Al-Isra, wa minal laili fatahajjad nafilatan asa ayyab rabbuka maqama mamduda. Kedudukannya paling tinggi kalau kita ini. Maka tahajud itu paling tinggi kedudukannya, maqama mahmuda. Tapi kalau kita tidak sanggup, cari amalan pokoknya untuk diri kita, untuk akhir hayat kita, pegang mati-mati sampai akhir hayat kita, jangan dilepas. Istiqomah itu Bapak Ibu berkelanjutan. Dalam kondisi susahkah, kondisi senangkah, dia terus selalu diamalkan. Makanya istiqomah maknanya dawam itu terus menerus sampai hayat meninggalkan kita Bapak Ibu. Oh, kami selalu melakukan seperti itu. Salat duha, baca Al-Quran. Kenapa? Kami berpikir karena inilah amalan yang sangat-sangat mudah dilakukan. Kenapa? Karena kita sudah segar, kondisi kita sudah enak, ngantuk enggak. Kalau tahajud mesti dari tidur ke bangun berat, kan? Itu. Tapi kalau duha bisa jam 9, setengah 10, jam 10, setengah 11, kan? Ya. Maka pegang benar-benar Bapak Ibu rahmati Allah. Nah, kembali kepada Al-Quran tadi, ke tema. Maka perbaiki bacaan-bacaan kita Bapak Ibu. Kalau ada kegiatan misalnya pembelajaran tahsin Quran, ikuti Bapak Ibu. Karena sesungguhnya yang mengatur seluruh bacaan itu adalah tajwidul Quran. Seseorang itu akan bisa rapih tidaknya suatu bacaan, maka diukur maka apa? Dengan tajwidul Quran, dengan ilmu tajwidul Quran. Setiap bacaan apapun, kasidah kan itu, apakah itu, walaupun sesungguhnya kasidah ke Al-Barjanji itu tidak masuk, artinya tidak harus pakai tajwid, tidak. Tetapi kalau ingin rapi pakailah tajwid, maka bacaannya akan menjadi rapi. Apalagi Al-Quran. Maka warattilil Qur'ana tartila, kata Allah, itu bermakna ay bi tajwid, yakni dengan tajwidul Quran. Karena kita sedih Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita selaku muslim, kita selaku umat Islam, kadang bacaan Al-Qur'an kita kadang masih jauh. Karena kita enggak kalau minat ingin belajar itu, membaca Al-Quran itu, kadang apalagi kadang kita meleskan seorang anak nitip misalnya ke pengajian, tuh kadang perbandingannya itu jauh Bapak Ibu, perbandingannya jauh. Bukan kita membandingkan ininya, kalau kita bimbel ini. Tapi kalau untuk bayaran guru ngaji mulai itu mahal dikit, malah kemahal ya katanya. Nah, padahal ini modalnya untuk akhirat. Kalau bimbel 300, 500 sanggup kita bayar.
Guru ngaji karena 100, kalau kamu mahal 100 sebulan. Nah, karena kita dibalik Bapak Ibu. Kalau urusan dunianya kita sanggup ini, tapi kan urusan akhiratnya mulai. Itu Bapak Ibu nih, kalau sudah pensiun ini kan, apakah ini yang ilmu-ilmu lama itu yang kita kadang ini apa tetap enggak kan? Pasti yang kita lakukan tentang apa? Ibadat ini dah, baca Quran, bacaan-bacaan Quran kan. Inilah. Kalau kita tidak bisa baca Quran, bagaimana kita bisa nak baca yang lain? Baca sholawat, nak ngapal doa. Ngapal doa tuh Bapak Ibu, kalau kita tidak bisa bacanya, pakai Latin itu banyak salahnya. Kita tidak bisa misal baca Quran, atau ngapalnya pakai Latin tuh. Apalagi kayak surah Yasin tuh, ada tulisan Latin di belakang itu. Itu banyak salahnya Bapak Ibu kalau kita bacanya Latin itu. Contoh huruf di Latin itu D, Z. Itu tulisan Arabnya za. Contoh. Kita masanya za. Tuh makanya banyak. Alazi tuh. Allazina yu'minu misal. Padahal benernya allazina yu'minu. Tuh. Contoh simpelnya, secara makharijul huruf itu. Kalau kita bisa, kenapa itu za-nya itu ujung lidahnya nempel gigi depan bagian bawah tuh. Maka bunyinya za. Tidak boleh berdesis Bapak Ibu. Ada sikok lagi misalnya seperti kalau kita muqaddimah nih jadi MC kadang di surah Al-Ahzab tuh yang walladzi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumat. Harusnya minadh-dhulumati ilan nur, yang benernya sama dengan huruf za tadi. Dibacanya minadh-dhulumat tuh. Jadi za. Keliru Bapak Ibu. Yang benar itu zuluma. Kalau kita, nah makanya penting tuh. Maka kalau kita belajar tafsir Quran itu, maka ada papan tulis kan? Sering ada papan tulis. Dijelaskan di situ hurufnya ada berapa, yang ini posisinya di mana. Nah itu. Maka Al-Quran itu Bapak Ibu tidak bisa kita dengar. Misal kita punya HP, belajarnya pakai HP, tidak bisa. Kalau itu hanya membantu. Seperti hari pertama kali metu dulu keluar itu Al-Qalam. Yang tek ngaji ya. Ini hanya membantu, bukan sebagai alat pembelajaran. Al-Quran itu tidak bisa kita belajar kalau kita tidak talaki. Harus bertalaki, berhadapan. Kenapa? Karena hurufnya harus kelihatan oleh gurunya. Beda kalau fikih misal. Kalau fikih kan bisa didengar, prakteknya tidak kelihatan. Tapi kalau Al-Quran harus berada kita di depannya. Seperti ini. Misalnya ini kita tafsir Al-Quran itu Bapak Ibu. Ini gurunya di depan nulis misal. Setelah itu gurunya mempraktikkan. Murid ini, jamaah ini harus melihat kita. Kalau kita salah satu-satu kita tes, oh Pak salah Pak, itu tempatnya tidak tepat misal. Nah itu namanya talaki. Kenapa? Harus benar dan jelas. Kenapa? Kalau tidak itu, maka akan salah penyebutannya. Berapa banyak salah penyebutannya? Misal seperti tadi za dibaca za, zu dibaca zu. Tuh. Ya. Ada lagi misalnya tidak bisa nyebut huruf sya. Tuh. Dibacanya sa. Ada lagi tidak bisa menyebut huruf so, dibacanya so. Tuh. Kenapa? Karena kita tidak bertalaki. Tapi kalau kita bertalaki, insya Allah bisa Bapak Ibu. Selama kita tidak diberikan Allah kekurangan. Misal lidah kita pendek misal. Nah itu tidak bisa. Kalau lidah kita pendek tidak bisa, karena huruf di dalam makharijul huruf itu ada yang huruf harus numbur kepada ujung lidah, ada yang itbaq naik ke langit, ke atas, ada dia yang turun ke bawah, harus nyulur. Nah itu.
Dan tidak harus juga misal baca Quran itu Bapak Ibu muridnya menggot-menggot itu tidak ada. Tidak ada. Murid harus soalnya harus ke sini, ininya harus sini, tidak ada. Nah contoh Bapak Ibu lihat Imam Masjidil Haram itu kalau sholat, apa muridnya bangkak besar-besar? Tidak. Karena dia di setiap huruf itu ada tempatnya masing-masing. Ada namanya huruf bibir, ada huruf di tenggorokan, ada huruf yang naik. Di dalam itulah Bapak Ibu. Maka sangat pentingnya itu kita harus bertalaki kalau kita belajar Al-Quran itu. Dan juga banyak manfaatnya Bapak Ibu. Kalau kita baca seperti tadi kita menjadi penolong bagi orang yang membacanya. Belum lagi kebaikan. Misalnya dalam hadis lain, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam min harfun wa lamun harfun wa mimun harfun, kata Rasulullah. Barang siapa yang membaca kitab Allah yakni Al-Quran, maka akan dibalas satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Maka kata Rasulullah, alif lam itu satu huruf bukan. Tapi alif lam itu alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya juga satu huruf. Nah, mana Bapak Ibu? Baru maco alif lam mim kita udah dapat 30 kebaikan. Kalau kita misal maco surah An-Nas, Masya Allah sudah berapa Bang? Hitung kalau kita nak hitung kebaikan kita. Al-Falaq. Apalagi kalau kita maco sampai satu halaman, sampai satu surat. Masya Allah. Zikir mungkin ada pegelnya Bapak Ibu. Mungkin kalau zikir 1000 bila mengas gitu, kakinya lah semutan. Cara kita lah tua apalagi kan. Cara lah tua nih. Baru saya, nah ini benar. Lah silo nih rasa banyak yang pindah-pindah nih. Pindah sano, pindah sini. Mulai banyak bergeser. Nah ada. Ya. Nah apalagi disuruh zikir 1000 misal. Baca sholawat 1000. Ya. Nah ini kan aku sering perhatikan bacanya geser sano, ada yang ngelonjor bacanya. Nah, ya. Tapi kalau baca Quran, Masya Allah baru be. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, baru situ. Itu berapa? Ngedawamkan itu ya Ibu. Misal hari ini aku baca Nas, atau setiap sholat aku sholat baca An-Nas. Zuhur misal Al-Falaq kage asar kage Al-Falaq, maghrib kage Al-Ikhlas, isya kage misal Al-Lahab, subuh kage aku maca An-Nasr. Ini yang ringan-ringan Bapak Ibu, naik ke pucuk terus. Tapi ini pesannya diistiqomahkan, jangan kayak maco besok idah, lagi senggang baru maco sibuk idah. Istiqomah itu Bapak Ibu, sibuk senggang yo maco. Nah, kalau misalnya tidak nyampe wis ayat jadilah misalnya Al-Baqarah misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Nah, jadilah. Kalau lagi senggang, lagi sibuk. Kalau lagi sibuknya, jangan lagi senggang sama ini kayak ranian. Mentang nak dawam, pokoknya aku nak dawam. Cuman sama itu nak kerak namanya Bapak Ibu. Kita dapat pahala nak banyak, tapi alangkah kayak ranian gitunya kan. Kalau lagi sibuk iya. Tapi kalau lagi banyak, kalau lagi senggang waktunya. Nah, itu makna dawamnya di situ. Kita bisa mengukur kondisinya. Maksudnya itu jangan sampai dilepas. Ya. Dan seperti kan paling mudah sekarang ini Bapak Ibu. Mungkin kita ini sekarang ini rasanya punya galau megang HP ya. Kita semua ini punya HP. Nah ini jadi pertanyaan ini. Untuk renungan kita masing-masing. Handphone kita punya. Rasanya juga di setiap handphone ada Al-Quran digitalnya. Nih. Kita download masukkan Al-Quran. Tetapi jadi pertanyaan, seberapa banyak handphone kita yang kita baca Qurannya?
Tidak salah-salah kalau Pak ada, tapi mukanya yang lain. Nah, jujur, duduk kita nongkrong buka handphone yang bukan itu juga yang lain. Informasi, handphonenya ada, Qurannya di sini, aplikasinya ada, tapi tidak dibuka. Padahal ini diciptakan untuk memudahkan kita. Kalau mungkin bawa mushaf repot, maka ini diciptakannya. Masuklah ada namanya aplikasi Androidnya, aplikasi Qurannya di sini, di-downloadlah masuk sini. Tujuannya untuk mudah. Kayak misalnya sholat punya handphone, tidak lagi megang mushaf itu, bisa pegang ini sambil santai, enteng. Kan? Tujuannya kan itu. Cuma jadi pertanyaan kita masing-masing, handphonenya banyak lah pegang muka Qurannya atau muka lainnya, tapi rasanya banyak muka lainnya. Ya, tuh. Ini jadi renungan. Kita pengen Al-Quran itu jadi penolong, tetapi kita dengan Al-Qurannya menjauh. Apakah sekarang yang jadi penolong itu dekat dengan kita, apa jauh dengan kita? Positif dekat dengan kita. Ya, Bapak Ibu. Maka mari gemari membaca Al-Quran bareng-bareng. Ini jujur sama-sama, bukan Bapak kita sama-sama. Maka ini namanya berbagi. Kami selalu ngomongnya berbagi, bukan ceramah, bukan ngajarin, bukan, berbagi. Kita bareng-bareng beramal. Yang diberi kita kesehatan oleh Allah semua ini, maka manfaatkan kesehatan itu. Jangan sampai kita menyesalnya setelah sakit, Bapak Ibu. Karena kita manusia ini kalau lagi sehat lupa beramal. Kalau sakit, ya Allah sehatkanlah aku nih. Aku nih pengen ibadat, ya Allah pengen ini. Iya, kalau lagi sakit, aman sehat lupa lagi. Iya. Ya. Maka di saat sehat inilah kita beramal banyak-banyak, Bapak Ibu. Di saat sakit kita masih tetap dinilai beramal. Kalau kita di sehatnya untuk beramal, untuk ibadat kepada Allah. Ibadat kayak itu, kita ikuti majlis taklim kayak itu. Tapi di saat kita sakit, maka itu masih dihitung kita beramal. Ya. Nah, udah terasa cuman sudah. Sudah. Ya, itu. Kenapa itu? Nah, ada lagi Bapak Ibu hadis Nabi itu dibedakan tuh. Saking mulianya kita seseorang itu membaca Al-Quran itu, saking hadis ini membedakan antara seseorang itu yang mahir dengan tidak mahir. Apa kata Al-Quran itu? Al-mahiru bil Quran kama safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir Al-Quran itu, orang-orang yang mahir Al-Quran itu, maka dia akan dikumpulkan dengan para malaikat yang mulia. Tuh. Cuman kita yang tidak mahir jangan kecil. Walladzina yaqra'ul Qur'an wa yatatawfihi alaihi syakut walau ajrani, kata Rasul. Orang yang bacanya itu terbata-bata, maka ganjaran pahalanya dua, Bapak Ibu. Pertama, pahala dia membaca Al-Quran. Yang kedua, dia sabar membacanya itu. Nah, maka kita yang membacanya terbata-bata ini jangan kecil hati. Maka itu tetap dinilai. Tetapi terus harus belajar, Bapak Ibu rahmati Allah. Jangan kita putus. Jangan ngerasa kita udah baca, aku ini lah tua, saro lidahku nih, lah tua nih, lah bebel bulo katanya, sudahlah, jadilah, tapi jangan, ya, kan kita ya kan, ngerasa lah saro, cara lah tua nih ibaratnya tuh, apa bahasanya ya, gampang nangkep, cepat lupa, nah itu, ya, cara lah tua nih, lah gampang nangkepnya lambat, lupa pula. Nah itu. Iya, ya.
Jadi tetap sabar Bapak Ibu, ikuti. Kalau misalnya di masjid ini ada kajian-kajian baik tahsil Quran kan atau yang lainnya, ikuti. Karena itulah waktu-waktu yang dinilai berpahala. Nah, ini nih Bapak Ibu. Ini kelihatan santai kita nih. Sengaja kita bikin santai baik ya. Ini kalau kita nih bisa nih Bapak Ibu. Ini nih Masya Allah majlis ini nih. Pertama itu rahmatnya turun. Wa ghasyiatur rahmah khuffat alaihul malaikat. Kita ini dinaungi oleh malaikat, cuman kita kejingan, tidak kelihatan. Rahmatnya dapat gitu, diliputi oleh para malaikat, ampunan dapat. Majlis-majlis ini, apakah itu majlis? Majlis zikir kah, majlis ilmu, yang penting tentang ini, ya itu. Nah ini dan satu lagi, karena sudah jam 6 ini saatnya kita sarapan pagi kan ya. Ya jadilah. Jadi ya. Nah ada satu hadis lagi yang kata Nabi itu, man syaghalahu zikri, dan barang siapa yang menyebutkan zikir kepadaku, kata Allah. Ini hadis qudsi. Terus lagi wa tilawatu kitabi, kata Rasulullah, dan membaca kitab-kitabku, membaca Al-Qur'an, kata Rasulullah. An mas'alati, dan dia berdoa kepadaku, a'taituhu afdhala ma u'tis sa'ilin, kata Rasulullah. Jadi kata Allah itu, dan Allah akan berikan yang lebih utama bagi orang-orang yang minta kepadaku. Nah itu. Jadi kalau kita ingin meminta kepada Allah, jika Allah berikan itu, salah satunya adalah pertama zikir kepada Allah, menyibukkan zikir kepada Allah. Yang kedua membaca tilawatil Quran. Maka Allah akan memberikan doa kita yang paling utama itu kepada orang-orang yang berdoa itu. Jadi apa yang kita minta, nah maka kita dianjurkan itu setelah zikir doa, baca Quran, doa. Maka ini hadis Nabi nya, ini diskusi. Ini hadis ini berada di kitab Nasaihud Diniyah. Ya. Nah, jadi mudah-mudahan kita semua ini dikarenakan Allah Subhanahu wa taala kesehatan, agar kita bisa istiqamah melaksanakan ibadah-ibadah, melaksanakan juga mendawamkan membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, agar kita bisa disyafaati oleh Al-Quran itu sendiri. Bapak Ibu saya, mungkin inilah sekelumit tentang kajian kita subuh pagi ini tentang keutamaan Al-Quran. Mudah-mudahan dirahmati Allah semua yang berjamaah, dirahmati Allah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa menjadikan motivasi kita semua agar kita menggemari Al-Quran, baik itu mempelajarinya, membaca Al-Quran itu, dan mengamalkan dalam kehidupan. Ya wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.